Marinir. Dari Brigade Infanteri 1 Marinir, saya, Sersan Adinda, akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi menghadiri acara taklimat awal audit kinerja Itjen TNI periode 2 tahun 2024 yang dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia Irjen TNI Laksamana Madya TNI Dadi Hertanto MTR Han bertempat di ruang serbaguna Pus Hidrosal Jakarta Utara. Guna meningkatkan ikatan tali silaturahmi dan kekeluargaan yang selama ini sudah terjalin dengan baik, sekaligus membangun komunikasi dan kerjasama antara Korps Marinir TNI AL dengan Kodim Lamil, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi menerima Kastasi Kol Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisna Utomo di Gedung Utama Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi menerima paparan dari Dinas Informasi Pengolahan Data Angkatan Laut atau Disinfolahtal terkait pembangunan sistem pusat komando dan kendali Sispus Kodal tahap 1 yang berlangsung di Gedung Cakra Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Di lapangan tembak Pistol Yusman Puger, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi didampingi Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk beserta seluruh pejabat utama Mako Kormar melaksanakan olahraga menembak pistol di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI AD di lapangan Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Tim Wasrik dari Inspektorat Korps Marinir yang dipimpin Inspektur Korps Marinir Kolonel Marinir Trisubandiana mengunjungi jajaran Pasmar 1. Dalam kegiatan tersebut, Air Kormar melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem manajemen organisasi modern. Selain itu, kualitas fungsi pengawasan tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, termasuk tugas suatu organisasi. Diselenggarakan di Ballroom The Sultan Hotel Residen, Jakarta Pusat, Asrena Kormar Kolonel Marinir Wahyudi Saputra menghadiri pameran dan seminar industri pertahanan India dengan mengusung bertema Defense Industry Partnership yang dihadiri oleh berbagai perwakilan industri pertahanan dari berbagai negara. Kepala Keuangan Wilayah Korps Marinir Kolonel Laut Isudin Arifianto memimpin upacara pengibaran bendera merah putih yang diikuti segenap prajurit dan PNS Markas Komando Korps Marinir bertempat di lapangan apel Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat. Guna meningkatkan kerjasama militer antara Marinir Indonesia dan Marine Force Pacific dan saling bertukar kemampuan, pengetahuan, taktik serta teknik pertempuran, prajurit Batalion Inte Amfibi Korps Marinir bersama dengan United States Marine Force Pacific melaksanakan latihan bersama Reconnaissance Exchange 2024 di Puslat Purmar 6 Antralina Jambang, Sukabumi. Untuk meningkatkan kemampuan memberikan manfaat kepada peserta latihan bersama dan sebagai ajang komunikasi hubungan bilateral antar negara, Korps Marinir TNI Angkatan Laut mengikuti acara Final Planning Conference latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2024 mendatang dengan melibatkan beberapa negara mulai dari Korps Marinir Indonesia, USMC, Singapore Army, Japan Crown Self Defense, Timor Leste, New Zealand, Papua New Guinea, Korea Selatan, Jerman, Kanada, Malaysia, Filipina, Belanda, dan Australia. Guna mengantisipasi dan menindaklanjuti maraknya permainan judi online, Denma Mako Kormar memeriksa semua handphone prajurit dan PNS Korps Marinir yang dilaksanakan di lapangan apel Barungu Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat.
Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk meninjau latihan bersama pasukan khusus kedua negara antara Inti Amfibi Marinir Indonesia dengan United States Marine Force Pacific First Marine Expeditionary Force Reconnaissance Battalion yang sedang melaksanakan ground striding serta latihan kering di simulator atau biasa disebut wind tunnel di wind tunnel Kolat Armada RI Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk menerima tim pengawasan dan pemeriksaan dari Inspektorat Korps Marinir yang dipimpin oleh Kolonel Marinir Trisubandiana selaku Irkormar bertempat di ruang rapat Mako Pasmar 1 Kesatria Marinir Baroto Sardadi Maruda, Jakarta Utara. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir didampingi para asisten dan Pasmar melaksanakan kunjungan kerja ke Komando Armada 2, diterima langsung oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo beserta staf. Dilanjutkan Kuspurlako Armada 2 diterima langsung oleh Komandan Kuspurlako Armada 2 Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendro Tomo beserta staf. Dengan mengusung tema komunikasi efektif prajurit dan keluarga, mengantisipasi dampak media sosial, pinjaman online, judi online, dan game online, Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir didampingi Ketua Korcap Pasmar 2 Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Dian M. Nadir, para asisten dan Pasmar 2 dan prajurit serta keluarga Satgasmar Ambalat 30 dan Satgasmar Pamputer 28 serta Jalas Nastri Pasmar 2 menerima sharing komunikasi dan motivasi yang disampaikan oleh motivator Dr. Aqua Dwipayana di Bapra Brigif 2 Marinir Kesatrian Marinir R. Suhadi Gedangan, Sidoarjo. Pada kejuaraan Karate Gapensi Cup Piala Gubernur Jawa Timur, prajurit Batalion Infanteri 3 Marinir berhasil meraih juara 1 kategori Komite Bergu TNI Polri Senior Putra, juara 2 kategori Komite 84 kg TNI Polri Putra, dan juara 2 kategori Komite Perorangan 84 kg Senior Putra yang digelar di Gedung Olahraga Yunisa, Surabaya. Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto didampingi Ketua Korcap Jalas Nastri Pasmar 3 Nyonya Rita Sugianto menghadiri acara pisak sambut Pangdam 18 Kasuari bertempat di Aula Markas Komando Daerah Militer 18 Kasuari, Manokwari, Papua Barat. Dalam rangka meningkatkan produksi pangan, prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 11 Merauke panen raya padi di lahan ketahanan pangan padi Yon Marhalan 11 Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Jayapura, prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura melaksanakan latihan penindakan huru-hara yang bertempat di lapangan apel Mako Lantamal 10 Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Komandan Lanmar Surabaya Kolonel Marinir AA Gede Agung Jayaputra didampingi oleh Ketua Cabang 6 Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Ajeng AA Gede Agung Jayaputra memimpin penghijauan di Marine Sport Center Kesatrian Marinir Sute di Sanak Putra Karangpilang, Surabaya. Guna mencetak prajurit yang profesional, andal dan militan serta inovatif, pelatih jajaran Kolatmar Latih Bintara Remaja Korps Marinir Angkatan 431 tahun 2023 dengan melatih menembak senapan SS1 dan GPMG dengan teknik tembak tempur ofensif dan tembak tempur defensif serta latihan taktik serbuan amunisi tajam bertempat di lapangan tembak Kesatria FF Tanjung Puslat Ulmar 3 Grati Pasuruan. Komandan Rumkital Marinir Jelanda Kolonel Laut Kesehatan Dr. Aminuddin Harahap SPA MPR Hanla MM SPA memimpin serah terima jabatan Ketua Komite Medik atau Kakomet Rumkital Marinir Jelanda dari Kolonel Laut Kesehatan Dr. Kiki Sugeng Winarno MKM SP Perio kepada Kolonel Laut Kesehatan Dr. Isdianto Septiadi SPU di Gedung Serbaguna Rumkital Marinir Jelanda, Jakarta Selatan.
Sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia serta pembinaan teritorial di wilayah penugasan, prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Marpam Ambalat 29 bersama warga masyarakat melaksanakan renovasi gereja di Desa Sai Panjang, Kecamatan Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara. Prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Yonif 7 Marinir Gobang memberikan darahnya untuk warga Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan yang membutuhkan dalam kegiatan bakti sosial donor darah di Rumah Sakit Distrik Dekai. Sebelum kegiatan donor darah terlebih dahulu, para prajurit marinir melaksanakan pengamanan sektor dari gangguan yang tidak diinginkan agar kegiatan berjalan lancar dan aman. Gembira di medan operasi, gembira di medan latihan, gembira di satuan, dan gembira di tengah-tengah keluarga. Dari Monumen Satya Wiradharma Denjaka, saya, Sersan Adinda, mewakili kerabat kerja Dispen Kolmar, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Jala Swepa, Jaya Mahir, Marinir.